Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuda Alfiana, NIM 2019111031 sebagai moderator. Di hari yang cerah ini akan membahas dan menyampaikan materi tentang karakteristik akuntansi manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Dwi Yuda Alfiana, NIM 2019111031 sebagai moderator, Friska Mulia Putri, NIM 2019111044 sebagai penyaji atau pemateri, yang ketiga Puspa Sari Soeharto, NIM 2019111045 sebagai penyaji atau pemateri, yang keempat Sri Rezeki Lestari, NIM 2019111052 sebagai penyaji atau pemateri, yang kelima Nia Safira, NIM 2019111070 sebagai penyaji atau pemateri, dan yang terakhir Raffi Ardianto, NIM 2019111489 sebagai penyaji dan pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe akuntansi dan artinya. Sebelum itu kita akan membahas pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tipe akuntansi ini ada dua, yaitu akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, rangkuman, dan pelaporan transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu untuk disampaikan kepada pihak luar, seperti pemerintah, pemegang saham, dan kreditor. Tipe akuntansi yang kedua ini adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yang merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan pada suatu perusahaan. Perbedaannya terletak pada satu, dasar penelitian. Akuntansi menggunakan prinsip akuntansi yang lazim sebagai pedoman dalam mengolah data keuangan untuk disajikan kepada pemakainya. Sedangkan akuntansi manajemen tidak terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim dalam mengolah informasinya, karena pemakainya adalah para manajer berbagai jenjang organisasi yang lebih mementingkan relevansi informasi dengan keputusan yang akan mereka lakukan nanti. Perbedaan yang kedua ada fokus informasi. Akuntansi keuangan digunakan untuk mengolah informasi keuangan di masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang telah dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen suatu perusahaan. Di lain pihak, akuntansi manajemen ini dapat menghasilkan informasi keuangan yang akan datang sebagai salah satu dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Perbedaan yang ketiga ada lingkup informasi. Akuntansi keuangan mengolah dan menyajikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen mengolah dan menyajikan informasi keuangan pada bagian-bagian suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan manajer tertentu pada perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya saja. Perbedaan yang keempat ini ada sifat laporan yang dihasilkan. Sifat laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan umumnya berupa ringkasan dan berisi informasi yang teliti. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen ini lebih terperinci dan unsur taksirannya juga lebih dominan dalam informasi yang disajikan di dalamnya. Perbedaan yang kelima dalam perilaku manusia adalah akuntansi keuangan lebih mementingkan pengukuran kejadian-kejadian ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen ini lebih banyak bersangkutan dengan pengukuran kinerja manajemen berbagai jenjang
organisasi. Kemudian perbedaan yang keenam, ada disiplin sumber yang melandasi. Jadi, akuntansi keuangan hanya bersumber pada satu disiplin sumber saja, yaitu ilmu ekonomi. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki dua disiplin sumber, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu psikologi sosial. Berikut merupakan persamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Persamaan yang pertama adalah prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Persamaan yang kedua adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Dengan begitu, manajemen sebagai wakil perusahaan harus mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Sudut pandang terhadap akuntansi manajemen beserta arti dan perbedaannya. Dalam akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Yang dimaksud akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi adalah akuntansi manajemen sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan intern sebuah organisasi. Kemudian, yang merupakan akuntansi manajemen sebagai satu tipe akuntansi, diantaranya ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sedangkan dalam sudut pandang akuntansi, manajemen sebagai salah satu tipe informasi adalah di mana tipe informasi berisikan data kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Hal ini digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolah informasi keuangan dalam perusahaan dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan, yaitu yang pertama adalah pencatat skor atau scorekeeping, yang kedua penarik perhatian manajemen atau attention directing, dan yang ketiga adalah penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama adalah pencatat skor atau scorekeeping, yang artinya akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan. Yang kedua adalah penarik perhatian manajemen atau attention directing, yaitu sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga adalah penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving, yang artinya apabila manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka manajemen akan selalu melibatkan akuntan manajemen dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan manajemen lakukan. Perkembangan akuntansi manajemen, di mana dalam perkembangan akuntansi manajemen ini terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan menurut International Federation of Accountants atau IFAC, yang kedua adalah pendekatan LOF, yang ketiga pendekatan Eastern Sino-Japanese. Yang pertama, pendekatan menurut International Federation of Accountants. Menurut IFAC tahun 1998 dalam Mahfar 2004, perkembangan akuntansi manajemen dibagi ke dalam 4 fase, antara lain penentuan biaya dan kontrol keuangan atau fase pertama, yang kedua informasi untuk pengelolaan, perencanaan dan pengendalian atau fase kedua, yang ketiga pengurangan limbah dalam proses produksi atau fase ketiga, dan penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efektif atau fase keempat.
Fase pertama menjelaskan bahwa sebelum tahun 1950, akuntansi manajemen dianggap sebagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi di mana berorientasi pada penentuan biaya produk dan kontrol keuangan. Fase yang kedua yaitu informasi untuk pengelolaan perencanaan pengendalian, menjelaskan bahwa fokus akuntansi manajemen bergeser ke penyedia informasi untuk perencanaan dan pengendalian tujuan. Fase yang ketiga yaitu pengurangan limbah dalam proses produksi, di mana pada fase ini dilakukan pengeliminasian terhadap non value added activities serta penggunaan formula matematika seperti economic order quantity, inventory evaluation models, dan multiple regression. Fase yang keempat yaitu penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efektif, menjelaskan bahwa fokus akuntan manajemen bergeser ke generasi atau penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya secara efektif. Kedua adalah pendekatan Loft, di mana dalam pendekatan ini menjelaskan beberapa school of thought dari sejarah akuntansi manajemen, antara lain yang pertama adalah the traditional or neoclassical revision of school, yang kedua the relevance lost school, yang ketiga the labor process school, dan yang terakhir adalah the radical school. Fase pertama atau Neoclassical Revision School mengatakan bahwa kelahiran akuntansi manajemen sebagai jalan untuk memaksimalkan laba dan sebagai pertahanan untuk menghadapi persaingan yang kompetitif. Fase yang kedua atau The Relevance Law School melihat akuntansi manajemen sebagai kunci utama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas perusahaan. Akuntansi manajemen dilihat sebagai alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapitalisme dan perluasan yang cepat serta globalisasi perusahaan pada abad ke-20-an. Fase yang ketiga yaitu The Labor Process School melihat akuntansi manajemen sebagai aspek signifikan dari perubahan di mana pekerja dan proses pengelolaan pekerja dapat dikontrol. Fase yang keempat atau The Radical School memiliki kesamaan dengan pandangan labor proses, yaitu akuntansi manajemen dengan fokus tradisional terhadap pengukuran keuangan dan pengawasan sistematis dari tenaga kerja, diibaratkan sebagai suatu sistem yang disiplin dan pengawasan yang digunakan oleh perusahaan. Pendekatan yang ketiga atau pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan Eastern Sino-Japanese, yaitu Profesor Akira Nishimura pada tahun 2002 menjelaskan 4 tahapan evolusi akuntansi manajemen, antara lain yang pertama adalah Drifting Management Accounting, yang kedua The Traditional, yang ketiga The Quantitative Management Accounting, dan yang keempat adalah The Integrated Management Accounting. Fase pertama atau Drifting Management Accounting menjelaskan bahwa bisnis dikelola berdasarkan perkembangan situasi dan data akuntansi masa lalu, setelah tidak ada sistem independen akuntansi manajemen yang dibangun. Fase yang kedua yaitu The Traditional menjelaskan periode yang formatif di mana kebanyakan dipengaruhi oleh penganggaran pemerintah Jepang pada saat itu. Teknik-teknik akuntansi manajemen tradisional digunakan antara lain budgetary control, standard costing, dan variance analysis. Fase yang ketiga yaitu The Quantitative Management Accounting menjelaskan bahwa formula matematika lebih sering digunakan untuk manajemen laba. Daerah fundamental dari tahap ini adalah untuk mengontrol proses perencanaan dan memperkirakan masa depan bisnis secara tepat. Fase yang keempat yaitu The Integrated Management Accounting menjelaskan mengenai informasi akuntansi manajemen yang sudah terintegrasi dengan mekanisme kontrol manajemen dengan tujuan untuk mendapatkan biaya efektif. Tipe informasi akuntansi manajemen dan manfaatnya. Tipe informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan 3 hal. 1. Objek informasi alternatif yang akan dipilih dan wewenang manajer. Tipenya sendiri ada 3. 1. Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan objek informasi seperti produk, departemen, dan aktivitas, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi penuh. 2. Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka akan dihasilkan konsep informasi akuntansi diferensial yang sangat diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Ketiga,
Jika informasi akuntansi manajemen dihubungkan dengan wewenang manajer, maka akan dihasilkan konsep akuntansi pertanggungjawaban yang terutama bermanfaat untuk mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi. Manfaat informasi akuntansi manajemen memiliki konsep dan kegunaan setiap tipe informasi akuntansi manajemen. 1. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya. Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek informasi yang dapat berupa satuan usaha, produk, departemen, atau aktivitas. Yang 2, informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapat, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, merupakan informasi masa yang akan datang dan berada di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang ada. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa depan, maka informasi akuntansi yang relevan adalah informasi masa yang akan datang pula. Oleh karena itu, tidak tercantum pemanfaatan informasi akuntansi diferensial masa lalu, namun informasi ini selalu bersangkutan dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajemen yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam penyusunan anggaran, setiap manajer dalam organisasi merencanakan aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya di bawah koordinasi manajemen puncak. Pelaksanaan anggaran tersebut memerlukan informasi akuntansi guna memantau sampai seberapa jauh setiap manajer tersebut melaksanakan rencananya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntansi manajemen diantaranya, yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi, yaitu seorang akuntan mampu melakukan rekayasa informasi dengan menggunakan teknologi canggih. Yang kedua, implementasi just-in-time manufacturing. Perusahaan hanya memproduksi atas dasar permintaan pasar atau konsumen dan menghiraukan ketersediaan barang yang ada. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan mutu. Perusahaan meletakkan tanggung jawab pengendalian di setiap pundak karyawan, mulai dari pembuatan produk sampai diedarkan produk ke pembeli. Yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta semakin pendeknya daur hidup produk. Yang kelima, diperkenalkannya komputer integrated manufacturing, yaitu pabrik mampu melakukan inovasi terhadap produknya. Ya, saya selanjutnya akan membacakan dampak perkembangan respon teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Dampak perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak terhadap sistem pengolahan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu 1. Informasi biaya produk yang lebih cermat. 2. Informasi biaya overhead yang cermat. 3. Informasi biaya daur hidup produk. Selanjutnya respon. A. Akuntansi melepaskan dominasi akuntansi keuangan dengan memfokuskan rekayasaan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. B. Akuntansi manajemen memanfaatkan teknologi komputer untuk merekayasa informasi biaya yang lebih cermat. C. Akuntansi manajemen berusaha mencerminkan konsumsi sumber daya
dalam setiap informasi untuk menghasilkan produk dengan menerapkan activity based cost system. D. Akuntansi manajemen menciptakan target costing untuk memungkinkan manajemen menerapkan market driven strategi dalam memasuki pasar dunia. E. Akuntansi manajemen menyajikan informasi produk life cycle cost untuk memungkinkan manajemen melakukan strategi cost analysis. Selanjutnya, studi kasus. Pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Bank BPR yang ada di Kabupaten Demak menghadapi persaingan yang menuntut pihak manajemen memanfaatkan kemampuan yang ada secara maksimal agar dapat memenangkan persaingan. Untuk memenangkan persaingan, salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja manajerialnya. Dalam mencapai tujuan perusahaan, diperlukan sistem akuntansi manajemen yang baik. Fungsi yang mendasar dalam akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi penting dalam pengambilan keputusan dan membantu manajer mengendalikan aktivitasnya, sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Hal yang dilakukan untuk memenuhi pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja pada BPR yang di Kabupaten Demak. Demikian akhir presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.